Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Family, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam Saat Teduh di pagi hari ini. Puji Tuhan, semuanya diberkati Tuhan. Bersukacita di pagi hari ini saya membagikan satu berkat dalam firman Tuhan Mazmur 63 ayat 3 yang berkata, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Ayat ini menceritakan situasi yang dialami oleh Raja Daud. Dia tetap mencari Allah walaupun dalam situasi yang sulit. Dia tetap mencari Allah dan merenungkan kuasanya, kemuliaannya di dalam hidupnya. HCC Families, situasi apapun yang engkau alami saat ini, mari tetap mencari Tuhan. Mari tetap mencari hadirat Tuhan dan mencintai Tuhan lebih dari apapun dalam hidup kita. Amin. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Ku mencari jawaban, dalamnya keselamatan ku temukan di dalam-Mu. Kasih-Mu yang sejati, kini ku menyadari, ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setiamu lebih baik, lebih besar Tuhan, dan hanya Engkaulah harapan jiwaku. Ku memuji-Mu di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu di dalam kesesakanku. Firman-Mu kuatkanku, sebab kasih setiamu lebih baik, lebih besar Tuhan, dan hanya Engkaulah harapan jiwaku. Ku memuji-Mu, sebab kasih setiamu lebih baik, lebih besar Tuhan, sebab hanya Engkaulah harapan jiwaku. Ku memuji-Mu,
firman-Mu Tuhan yang meneguhkanku Bapa. Hanya firman-Mu Tuhan yang membuatku kuat. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Mari nikmati kebaikan Tuhan saudara. Mari nikmati betapa baiknya Tuhan buat hidup saya dan saudara. Mari nikmati Dia, nikmati kasih-Nya. Nikmati kasih-Nya. Hanya kasih Tuhan membuat kita kuat sampai saat ini. Semuanya hanya karena Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Oh Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih. Haleluya. Oh Yesus, hanya Kau yang disembah, hanya Kau yang ditinggikan, hanya Engkau yang kami puja. Haleluya Bapa. Terima kasih Yesus. Oh Allah Roh Kudus, penuhi setiap kami dengan kasih kuasa-Mu. Oh terima kasih Tuhan. Oh. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan. Pada hari ini kami boleh memasuki hari yang baru. Kami telah berada di tanggal 6 September 2024. Kami di pagi hari ini semua dalam keadaan baik. Kami masih sehat. Kami diberi kesempatan menikmati kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih hari ini Bapa, dan sebelumnya kami melaksanakan segala aktivitas kami. Kembali kami datang kepada Tuhan untuk belajar firman Tuhan. Karena kami sungguh percaya firman menjadi kekuatan, penghiburan, bahkan penolong bagi kami. Di tengah-tengah kami menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan hidup, Tuhan menjadi jawaban bagi kami semua lewat kebenaran firman. Kami akan dikuatkan. Roh Kudus urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang menyaksikan acara ini dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, kami bersyukur yang penuh sukacita. Kami sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Salam Bapak dan Ibu, keluarga HCC yang diberkati Tuhan. Selamat pagi, bersyukur kita boleh bertemu kembali. Mari kita bersyukur hari ini kita telah berada di tanggal 6 bulan September, di minggu yang pertama saudara-saudara, kita memasuki minggu yang kedua. Hari ini kita sehat semua, kita masih menikmati hari yang baru. Mari kita syukuri, kita imani, kita percaya semua karena kebaikan Tuhan. Bagaimana dengan Bible Journey saudara? Masih setiakah kita membaca firman Tuhan? Nah saudara-saudara, jangan kita lemah, jangan kita mundur. Mari kita terus baca firman Tuhan. Mari kita tetap setia membaca firman Tuhan. Kita selesaikan pembacaan Alkitab kita di tahun ini. Hari ini Bible Journal kita ada Yeskiel 34, 35, dan 36. Nah saudara, ada beberapa ayat dari pasal ini yang akan kita pelajari dan menjadi perenungan kita. Mari kita lihat Yeskiel 34 ayat 23 sampai 24. Ini pembacaan yang pertama. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan menggembalakannya, yaitu Daud, hambaku. Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya, dan aku Tuhan akan menjadi Allah mereka, serta hambaku Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku Tuhan yang mengatakannya. Nah, Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan, dari ayat yang kita baca tadi ya. Kalau kita membaca dari awal, dari pasal 34 kitab Yeskiel ini bagaimana nubuat Tuhan kepada Nabi Yeskiel untuk bangsa Israel. Nah, Tuhan menubuatkan ya seorang pemimpin untuk menjadi pemimpin mereka, yaitu Daud, yang digambarkan sebagai gembala
yang akan memimpin bangsa ini. Kita tahu saudara-saudara, bangsa Israel ini banyak dipimpin oleh orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan. Pemimpin-pemimpin mereka digambarkan seperti gembala yang tidak memperhatikan domba-dombanya. Gembala yang hanya menikmati domba, menikmati susu, menikmati daging. Nah saudara-saudara, tetapi mereka tidak menggembalakan domba-domba dengan baik. Ini menggambarkan bagaimana pemimpin-pemimpin Israel memimpin dengan tidak adil. Mereka hanya mengurus kepentingan mereka sendiri. Nah saudara, Tuhan menubuatkan akan ada seorang pemimpin, yaitu Daud, yang dipilih Tuhan untuk menggembalakan mereka sebagai pemimpin, menjadi raja atas mereka, dan Tuhan menjadi gembala atas mereka. Nah saudara-saudara, kita tahu nubuatan ini digenapi ketika hakim Israel adalah Samuel, ketika dia telah memilih Saul menjadi raja atas Israel. Orang Israel memilih Raja Saul untuk memimpin bangsa Israel, tetapi Tuhan menolak karena ketidaksetiaannya Saul, karena ketidaktaatan Saul, saudara-saudara. Nah, pada saat Samuel masih menjadi hakim di Israel, Tuhan ketika dia menolak Saul menjadi raja yang dipilih oleh bangsa Israel, Tuhan memerintahkan Samuel untuk datang menemui keluarga Isai. Di sana dia akan mengurapi salah seorang anak Isai, saudara-saudara. Nah, kita tahu kisahnya, saudara, yang diurapi menjadi raja itu adalah Daud. Nah, saudara-saudara, namun ketika selesai diurapi oleh Samuel, saudara, mempersiapkan Daud ini menjadi pemimpin di Israel, prosesnya begitu panjang, saudara-saudara. Selama 40 tahun dia harus dikejar-kejar oleh musuh, dibentuk oleh Tuhan, diproses oleh Tuhan, mempersiapkan Daud menjadi raja atas Israel. Dan kita tahu ketika Daud sudah menduduki tahta di kerajaan Israel, dia memimpin bangsa ini, mengangkat bangsa Israel. Dia berhasil memimpin bangsa ini menjadi bangsa yang luar biasa, bangsa yang dihormati, bangsa yang diberkati Tuhan. Dia membangun kota Yerusalem, kemudian dan selanjutnya dia menyerahkan kepemimpinannya kepada anaknya Salomo. Jadi nubuat ini digenapi, saudara-saudara, ketika Saul ditolak oleh Tuhan dan Tuhan memilih seorang Daud menjadi pemimpin, menjadi raja di bangsa Israel, untuk memimpin bangsa Israel yang sebelumnya dipimpin oleh orang-orang yang tidak adil, tidak jujur, yang hanya mementingkan kepentingan mereka. Nah, saudara-saudara, itu digenapi nubuatan ini ketika Raja Daud memimpin bangsa Israel, memimpin umat Tuhan yang begitu luar biasa, menjadi bangsa yang sangat dihormati oleh bangsa-bangsa lain, sehingga dia sanggup membangun kota Yerusalem dan memulihkan keadaan Israel menjadi bangsa yang takut dan beribadah kepada Tuhan. Dan dia menyerahkan kepemimpinan kepada anaknya Salomo. Yang berikut, saudara, mari kita lihat lagi pembacaan yang berikut pada Yeskiel 36 ayat 26-27. Ini juga akan menjadi perenungan bagi kita semua. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada perintah peraturan-peraturanku dan melakukannya. Nah, saudara-saudara, dari kedua ayat ini di sini kembali menjelaskan, saudara, bagaimana umat Tuhan, orang Israel, ya, yang selalu memberontak kepada Tuhan, umat yang selalu tidak taat, tidak setia, bangsa yang tegar tengkuk, selalu memberontak kepada Tuhan. Nah, saudara, Allah Israel, Allah yang mengasihi umatnya, Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh panjang sabar, Allah yang tidak meninggalkan umatnya. Dia tidak pernah meninggalkan umatnya. Dia terus menjadikan bangsa ini menjadi anak-anak kesayangan, sehingga saudara-saudara, Tuhan terus memelihara bangsa ini. Tuhan terus menjadi Allah atas umatnya. Tuhan terus memelihara umatnya. Nah, saudara, janji Allah, ya, untuk memulihkan bangsa ini, saudara-saudara, pada ayat 26-27 ini bukan saja memulihkan bangsa ini secara jasmani saja,
tetapi pemulihan secara rohani ya, Tuhan kerjakan untuk bangsa ini. Pemulihan secara rohani menyangkut pemberian hati yang baru, roh yang baru, roh yang taat, sehingga mereka akan menjadi umat yang taat dan melakukan firman-Nya. Dikatakan saudara-saudara, Tuhan menempatkan, memberikan, menaruh Roh Kudus-Nya pada hati umat Israel, sehingga mereka dipulihkan Tuhan, mereka menjadi umat yang taat. Tuhan memberikan hati yang baru, memperbaharui umat ini, kehidupan mereka menjadi umat yang taat, umat yang kembali kepada Tuhan, yang mengasihi Tuhan, menjadi umat yang diberkati dan dipulihkan Tuhan, karena Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya untuk tinggal di hati mereka, sehingga mereka memiliki hati yang baru, roh yang baru, hati yang taat kepada Tuhan. Mari kita lihat Roma 11:26. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Nah, saudara-saudara, demikianlah di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Mari kita belajar dari kisah bangsa Israel ini. Allah Israel, Allah yang kita kenal, Allah yang kita percaya dalam Yesus Kristus, Allah yang selalu siap memulihkan keadaan kita. Mungkin saudara kita saat ini jatuh bangun, tapi saudara mari bangkit dalam iman. Percaya Tuhan, yang kita percaya Tuhan sangat baik. Tuhan akan selalu memberikan kita kekuatan, pengharapan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bagaimana kesetiaan Allah memelihara umatnya bangsa Israel. Demikian juga hari ini Tuhan Yesus yang baik yang kita percaya begitu setia menjaga, memelihara kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, marilah saat ini saudara-saudara terus kita mengerjakan apa yang Tuhan kerjakan kepada kita. Kita terus belajar untuk selalu taat kepada Tuhan, untuk percaya dan sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, karena Tuhan tidak akan pernah terlambat menolong kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bagaimana Dia setia menuntun bangsa Israel, memulihkan bangsa Israel, memberkati bangsa Israel. Demikian juga kita anak-anak Tuhan hari ini yang sudah dipilih Tuhan akan selalu diberikan kekuatan. Nah, saudara, mari kita lihat Yohanes 15 ayat 15 sampai 17b dikatakan, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepada seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Nah, saudara, Tuhan sudah memberikan kita Roh Kudus. Tuhan sudah mengutus seorang penolong bagi kita, itu Roh Kudus. Untuk apa, saudara? Memberikan kita kekuatan agar kita mampu, ya, dimampukan melewati segala tantangan, ya, dimampukan kita untuk setia kepada Tuhan, untuk terus berbalik kepada Tuhan, untuk terus memberi hidup kita dipulihkan oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Nah, saudara, Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita itulah seorang penolong yang Tuhan janjikan. Sebagaimana Tuhan memulihkan bangsa Israel, Dia memberikan hati yang baru, memberikan roh yang baru, hati yang taat. Demikian juga Tuhan akan terus memulihkan kehidupan kita dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Nya yang sudah diberikan kepada kita. Nah, saudara, apa persoalan kita hari ini? Mari kita tetap setia kepada Tuhan, tetap melekat kepada Tuhan, tetap kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Dikala kita lemah, kadangkala kita seperti menemukan jalan buntu, tapi percaya Roh Kudus yang Tuhan taruh di hati kita, yang kita terima dengan iman, itu akan mengerjakan bagian-bagian yang tidak mampu kita kerjakan, memberikan kita kekuatan, memberikan kita penghiburan, dan memberikan kita pengharapan, bahkan menolong kita dari segala persoalan, dari segala kesesakan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Hamba mau berhenti bicara pagi hari ini, tapi kami percaya Roh-Mu yang kudus memelihara seluruh hati dan pikiran kami. Dimanapun kami berada Tuhan, Engkau melawat kami semua yang menyaksikan acara ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dengan firman pagi hari ini yang akan menjadi kekuatan, penolong, pengharapan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini,
Mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.